Shalom adik-adik, selamat bergabung dalam ibadah sekolah minggu Gereja Parapa Resort GKI Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKI Parapa hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri. Kita mau membuka ibadah kita dengan satu lagu pujian. Tapi, kakak mau untuk lagu pujian yang satu ini kita nyanyikan dengan semangat ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Nah, ayo kita nyanyikan lagu yang berjudul Engkau Yesus Tuhanku. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami mau menyembah Engkau karena Engkaulah yang layak untuk disembah dan Engkau sudah sangat baik dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 1 hingga ayatnya ke-26 dengan perikop bekerja dengan hikmat. Sebagai ayat hafalan terdapat pada ayat yang ke-17, janganlah terlalu pasif, janganlah bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu. Nah adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian, kakak undang untuk berdiri dengan judul Yesus besertaku.
Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Apakah adik-adikku suka makan sayur? Bagus sekali jika jawaban kamu iya. Sayur kaya akan protein, serat, vitamin, dan mineral yang ampuh membuat tubuh kita sehat. Selain itu, sayur juga mengandung antioksidan yang bisa melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Sayur juga terbukti memperkecil resiko penyakit kanker dan jantung. Oh iya, beberapa jenis sayur juga sangat menguntungkan bagi kita yang mengonsumsinya. Misalnya, daun kemangi yang bisa menyembuhkan sariawan dan menghilangkan bau badan. Lalu bisa mempercepat proses penyembuhan gusi berdarah, dan selada yang bisa meringankan insomnia atau gangguan tidur. Adik-adikku, ternyata tidak rugi kan makan sayur? Sekarang adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita. Adik-adik kakak undang untuk berdiri dengan judul Big or Small. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami pada saat ini ingin membaca firman Tuhan. Biarlah firman yang kami baca dapat menjadi petunjuk dan kekuatan untuk menjalani aktivitas pada hari esok. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanat Nas GKE diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 127 ayat yang pertama sampai yang kelima dengan perikop berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan,
dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal pasal 1 ayat yang 7. Adik-adikku jagoan Kristus, di dalam Alkitab terdapat banyak ayat-ayat yang mendefinisikan kasih. Kita mungkin dapat menghafal semua ayat tentang kasih yang tertulis di dalam Alkitab. Lalu kita akan berkata kalau kita tahu dan mengerti semua tentang kasih. Tetapi mengerti tentang kasih bukan berarti benar-benar mengasihi. Kita mengerti karena kita telah hafal-hafal ayat tentang kasih dan menyimpannya di dalam pikiran. Sehingga kasih yang kita miliki adalah kasih yang hanya sebatas pengetahuan yang ada di kepala kita. Yesus berkata agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kita mengasihi Tuhan dengan hati, bukan dengan banyaknya pengetahuan yang ada di kepala kita. Penulis kitab Amsal adalah orang yang paling berhikmat dan bijaksana di dunia. Ia berkata, kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, bukan dengan kepala kita. Dan ia pun melanjutkan dengan mengatakan agar kita tidak bersandar pada apa yang kita mengerti. Amsal 3 ayat 5. Kasih di dalam hati akan timbul ketika kita telah dulu memiliki sebuah pengalaman tertentu yang menimbulkan kasih. Kita tidak dapat benar-benar mengasihi atau mencintai karena hati kita tidak benar-benar ingin mengasihi atau mencintai. Mulailah untuk mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita, sehingga kita memiliki pengalaman pribadi dengan Dia yang jauh melampaui pengetahuan kita. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan tiap hari. Pengalaman dan persekutuan yang intim dengan Tuhan bagaikan sebuah awal bagi kita jatuh cinta dengan Tuhan. Cinta bukan karena pengetahuan, tapi karena pengalaman hidup. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, apa yang akan kita lakukan? Nah, adik-adik, ikutin gaya kakak di depan. Adik-adik kakak undang untuk berdiri. Dengar Firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu yang berjudul Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan,
Dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, bimbing kami selalu, Tuhan kami memerlukan-Mu. Dalam setiap langkah kami, kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu pada sesama kami, hingga sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat, supaya dikeluarkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel.
Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Adik-adik, dari kisah animasi tentang Daniel, terlihat bahwa hanya Daniel seorang diri dari sekian banyak orang kepercayaan Raja Darius yang beribadah kepada Allah. Namun, Allah setia menyertai Daniel, walaupun ia berada di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Daniel tetap setia kepada Allah. Bahkan karena kesetiaan dan kesalehan Daniel, Allah menyertai Daniel hingga ia menjadi orang kepercayaan Raja Darius dan bahkan keluar dari gua singa dengan selamat. Adik-adik yang terkasih, belajar dari kisah Daniel ini, adik-adik juga harus tetap setia beribadah ya. Adakah adik-adik mau seperti Daniel? Tidak peduli kondisi apapun, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kalau misalnya pagi-pagi masih mengantuk, atau karena ada kartun di rumah, atau ingin main game, ingat kisah Daniel ya. Ia sangat setia beribadah. Jadi adik-adik pun harus demikian. Lawan rasa kantuk, dan kemudian mandi, dan kemudian makan, supaya siap untuk bersekolah minggu. Untuk kartunnya lewat dulu ya, ataupun untuk bermain game dilewatkan dulu. Tapi biarlah mengutamakan untuk ikut beribadah sekolah minggu. Contohnya ketika orang tua mengingatkan kita untuk ibadah sekolah minggu di situasi pandemi COVID-19 ini, yaitu ibadah online, maka kita harus taat pada perintah orang tua dan tidak mengabaikan apa yang dikatakan oleh orang tua kita, adik-adik ya. Setia dalam ibadah walaupun ibadah kita hanya ibadah online sekolah minggu.
Tapi itu semua sama saja dengan ibadah tatap muka karena kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik siap ya menjadi adik-adik yang setia beribadah sekolah minggu dengan situasi yang sekarang, yaitu ibadah online, dan rajin berdoa serta membaca Alkitab di rumah. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan adik-adik untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan meneladani sikap Daniel dalam ibadahnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa yang nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Lipat tangannya, pejamkan mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar tentang kesetiaan Daniel untuk beribadah kepadamu. Walaupun di bawah tekanan atau dalam situasi sulit sekalipun, ia tetap setia. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu setia kepadamu. Ya Tuhan, dalam ibadah dan doa-doa kami, supaya hidup kami selalu berkenan kepadamu. Demikianlah doa kami Bapa yang kami akhiri bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah firman tentang persembahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang ada padamu. Esra pasal 2 ayat 68-69. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik diundang berdiri, kita nyanyikan satu pujian dengan judul Berkat Kuterima. Apa yang
adik-adik dipersilakan duduk kembali ya. Adik-adikku yang ada di rumah, jagoan Kristus, Injil mencatat bahwa Tuhan Yesus melintasi kota Yeriko di mana Sakeus tinggal. Orang-orang ramai membicarakannya sehingga Sakeus penasaran ingin melihat Yesus. Sakeus membuang gengsinya sebagai orang kaya, menyingkirkan rasa malunya, dan mau bersusah payah memanjat pohon ara. Hanya untuk satu tujuan, yaitu melihat seperti apakah Yesus itu. Apakah ada kerinduan semacam itu pada diri adik-adik? Pertanyaan ini 2000 tahun kemudian, tetapi relevan seperti saat itu. Apakah adik-adik juga mau melihat Dia? Apakah adik-adik sungguh mau? Apakah adik-adik mungkin malah memilih untuk tidak melihatnya dan berharap Dia tidak melihat kita? Tuhan Yesus melihat ke dalam hati setiap orang. Yesus mengetahui kesungguhan hati Sakeus yang tadinya hanya bermaksud melihat Yesus sekali saja. Kini malah mendapat perhatian ekstra karena Yesus mau datang ke rumahnya. Pagi hari ini, apakah kita juga mau seperti Sakeus? Ia rela melakukan sesuatu yang mustahil jika bukan karena perjumpaan dengan Juru Selamat. Kiranya ambisi kita bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga mencari Tuhan dan mau hidup seperti arahannya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Lukas 19 ayat 3. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur karena kami boleh mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran dan lawatan Roh Kudus yang ada di tempat ini. Kami bersyukur atas penyertaan dalam hidup kami, Bapa. Dan percaya Tuhan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia menyertai kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik diundang untuk berdiri, kita nyanyikan satu pujian penutup, Kuat Hebat Besar. Adik-adik yang ada di rumah, kakak selalu mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.